Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngomongin masalah profit, ngomongin masalah trading. Jadi pada kesempatan kali ini saya mau tunjukin ke teman-teman ya. Untuk trading di sini saya menggunakan script yang sudah dimodifikasi. Jadi base script atau script indikator bawaan itu dirubah sedikit, menyesuaikan dengan analisa yang biasa saya terapkan atau saya gunakan. Di sini bisa kita lihat tanggal 26 September 2021 pada pukul 15.00 atau jam jam 3 sore ya. Jam 3 sore ini udah muncul panah biru, menandakan adanya terjadi pembalikan arah atau reversal. Nah, karena di sini udah reversal ya, jadi saya pasti entry untuk candle selanjutnya dan dia akan muncul seperti ini. Best sell alert ya, tanggal 26 September jam 13. Nah, ini di sini ya. Sell di sini suruh. Tapi ketika muncul sell, di sini muncul best sell, kita harus cek lagi di candle. Nah, ketika di candle ini kita lihat dia candle berwarna biru seperti ini ya, yang saya gunakan berwarna biru. Itu kalau saya buat kenapa biru dan pink? Karena biru ini menunjukkan dia naik bukan turun gitu. Jadi walaupun seperti ini, candlenya sebenarnya warna merah. Ini kalau teman-teman lihat ya. Nah, yang di sini nih, mana dianya ini? Kok beda? Tanggal 26 September. Oke, di sini ya. 26 September. Nah, ini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini dia berwarna merah ya di sebelah kanan ini, tapi di sini dia berwarna biru. Nah, itu menunjukkan kalau bagi saya masih menganggapnya bullish gitu. Jadi dibiarkan seperti ini, tapi untuk uh, frame-nya, untuk frame luarnya ini dibuat warna merah. Itu menunjukkan dia ada penurunan di candle aslinya ya. Candle aslinya itu warna merah seperti ini. Oke, jadi di sini yang ingin saya tunjukkan, ketika muncul seperti ini signalnya suruh best sell alert, saya tidak langsung entry. Jadi saya akan menunggu sesuai dengan warnanya. Warna biru artinya saya nunggu muncul signal best buy alert. Oke, kita akan start. Di sini kita bisa lihat ada muncul best buy alert pada pukul 19. Jadi di area sini ya, di candle selanjutnya. Anggap aja kita jam 19 ini kita entry-nya di close ya. Di close. Di close-nya itu di bagian atas. Karena dia naik, jadi kita entry-nya di close. Nah, di sini ya. Ini saya tandai warna kuning. Itu posisi saya entry. Oke. Dan untuk cut loss-nya itu saya biasa menggunakan 1000%. Jadi, kalau 1000% dibagi dengan leverage 125 itu sama dengan 8%. Jadi perubahan harga di sini 8%. Oke. Untuk 8% di sini saya agak sedikit flu, jadi mohon maaf ya jika ada suara-suara tarikannya mendalam. Nah, ini untuk posisi cut loss. Nah, saya buat di sini untuk cut loss warna merah. Oke. Ini area cut loss. Di sini dia ya. Dan untuk TP-nya nggak ada kan setting TP, kecuali di sini sudah disuruh exit buy alert. Nah, di sini kan kita best buy alert ya, di sini yang saya tandai ya, yang saya klik buy di sini. Oke, kita jalankan sampai dia muncul exit buy alert. Nah, exit buy alertnya ini kita cek di sini, yang di atas ini alarm yang baru yang sudah disetting ya. Ini alarm yang sedang jalan, log activity, log peringatan. Oke. Nah, bentar ya. Kok kuning jadinya. Oke. Jadi di sini untuk
exit buy alert. Kita cari exit buy alert. Exit buy alert tanggal 27 September ada ya, tanggal 27 September. Tanggal 27 September tuh di sini. Di sini. Nah, ini. Tanggal 27 September. Jam 23. 23 berarti di sini. Sini guys ya, masih jauh, kita start lagi. Oke, nah ini kayaknya exit jam 23 di sini. Jadi kita disuruh jual rugi di sini, cut loss. Dan kalau saya pribadi tidak akan langsung cut loss. Kalau bisa saya open posisi lagi di sini sell. Nah, karena prinsipnya saya entry itu satu kali sampai dia TP, ini nggak saya setting, nggak saya cut loss langsung. Saya kan sudah setting cut loss di bawah. Saya biarkan. Kalau dia menyentuh cut loss sudah. Tapi kalau dia naik ke atas baru setting TP gitu. TP-nya berapa? Dan ini saya tidak setting TP langsung. Saya akan menunggu. Di tanggal 27 September ini kan ada exit buy continue kata dia, jam 12-nya. Ini jam 12-nya dia dibilang buy continue. Jadi artinya dia naik. Ya, beberapa menit setelah disuruh TP kita untuk buy ya, kita dikasih tahu bahwa grafik lagi naik pada jam 12.49 tanggal 27 juga. Tanggal 27 itu di mana ya? Jam 12. Nah, berarti area di sini masih dinyatakan mau naik lagi gitu. Kok bisa dinyatakan mau naik lagi? Iya, karena di sini ada yang warna putih dan ungu dan sini ada warna hijau, itu menandakan continue. Oke, kita start lagi. Nah, di atas ini kalau mau TP udah bisa. Jadi kalau kita TP dari entry-nya di sini, kita bisa TP di sini kan. Nah, itu 5 hari ya, 5 hari udah dapat 9,69%. Saya bilang tadi leverage-nya itu 125 ya, dikali dengan 9,69% sama dengan 12 kok persen ya, 125 dikali 9,69 itu 1211% dikali $10. Jadi 1211% dikali $10 sama dengan $121 di sini. Udah TP $121 ya. 15 hari 16 jam. Tapi kita biarkan aja sampai nanti dia muncul signal yang benar-benar disuruh cut loss gitu. Nah, ini kalau mau aman, cut lossnya kita naikin nih. Seret, naik sini. Loh, kok di garis yang titik ini apa bukan di sini atau di mana? Enggak, saya biasa itu ngambil di posisi yang ada titiknya ini, titik putih. Ya, titik putih nih. Nah, di sini saya ambil posisinya. Atau kalau misalnya masih pengen lebih aman seperti ini kan, saya ambil titik cut lossnya di sini. Ini script yang lama. Oke, atau saya lihat lagi dari script yang satunya lagi. Jadi scriptnya itu ada 3. Nah, ini script yang terakhir yang saya pakai atau saya modifikasi, yang saya buat yang biru dan pink ini. Nah, ini udah terlihat ya, long dan di sini disuruh short. Nah, short di sini udah tinggi, jadi artinya di sini udah bakal turun jauh ya. Turun jauh, ini bisa TP dulu di 4 Oktober. Kalau mau TP di sini. Ini posisi aman nih kalau mau TP. Tapi untuk harga yang sama, di sini kita udah jelas TP di sini ya. Nih, tanda panah bawah ini. Ini saya akan tunjukkan contohkan dari analisa satu candle ini aja lah. Satu indikator ini aja. Nah, saya akan cut loss di sini. Saya ubah nih cut lossnya, saya pindahin. Cut loss tapi profit nih. Oke, start lagi.
Oke, nah di sini udah muncul tanda panah ke atas ya, seperti biasa, seperti sebelumnya. Tanda panah atas udah muncul, dia udah keluar posisi beli. Di sini pada tanggal 5 Oktober jam 3 pasti ada muncul signal beli lagi. 4 Oktober tanggal 5. Nah, ini best buy alert, exit sell alert. Oke, jadi best buy alert di sini. Kita disuruh beli lagi di sini ya. Jadi kita akan pindah cut loss-nya lagi ke atas ini. Seret. Duh, kenapa jauh sekali? Karena posisi dia muncul jam suruh beli itu di sini. Dianggap aja kita beli nih, kita entry, tapi kita hanya setting cut loss-nya di sini. Oke. Karena ini pasti naik nih. Udah, kita udah dapat kepastian profit di sini sekitar 13% selama 8 hari. Oke, kita biarin lagi nih. Kita biarin. Dan ini aja udah tinggi ya, udah tinggi. Kita biarin lagi. Kita cut loss manual, setiap beberapa hari kita cek lagi. Nah, ketika muncul panas seperti ini pasti ada indikasi suruh exit lagi, exit sell. Jadi kita pindahin lagi ke titik yang putih ya. Kita pindahin lagi titik putih di sini. Di atas sini kita pindahin. Kalau saya ngambil lagi ini aja biar enak. Nah, di situ ya. Jadi ini juga pindahnya udah ke sini, cut loss-nya nih nanti nih akan cut loss di sini. Kita start lagi. Ini ntar lagi pasti kena nih ke cut loss. Oh enggak, muncul lagi ternyata dia naik ke atas guys. Jadi naik lagi ke atas dan hampir saja cut loss. Kita belum setting cut loss-nya ya, belum kita pindah-pindahin. Nah, jadi di sini sampai hari ini dia belum cut loss guys. Jadi artinya kalau kita udah TP pun hari ini kita TP, kita bisa hitung sampai di sini aja lah paling bawah ya. Ini bawahnya aja kita hitung. Tet di sini. Oke. Jadi selama 18 hari trading dengan $10, modal $100 dengan cut loss yang dipindah-pindahin seperti ini. Kita pindahin lagi ke atas ya, ke sini. Nah, kalau masih mau sabar bisa masih bertahan di sini loh. Di situ ya, di bawah garis ini bisa masih bertahan. Tapi kita anggap aja kita udah cut loss selama 18 hari 14 jam ya, dengan total 31%. 31,13%. Oke, dikali dengan leverage 125. Jadi untuk Bitcoin USDT perpetual itu 125 leverage-nya. Jadi persen kenaikannya itu dikalikan langsung dengan leverage, bukan saldo yang kita pakai itu dikalikan dengan leverage. Terus ketika kita WD pencairan leverage-nya hilang. Seperti forex gitu ya. Jadi kalau ini nggak kayak forex, ini leverage-nya langsung dikalikan dengan kenaikan harga, selisih harga. Jadi 125 leverage-nya dikalikan dengan 31,13% kenaikan harganya, kita dapat 3.891,25% dikali dengan $10. Persen dikali $10 sama dengan $389. Oke guys, jadi untuk trading di sini 18 hari 4 jam sudah mendapatkan $389. Kita hitung di sini untuk currency-nya ke USD $389 itu sama dengan Rp5.490.000 dalam 18 hari 4 jam dengan indikator seperti ini. Bagaimana menurut teman-teman? Tidak perlu selalu memantau, hanya perlu kalkulasikan cut loss-nya berapa persen ya. Cut loss berapa persen, take profitnya bagaimana sistemnya, itu yang perlu dipertimbangkan. Jadi bukan sekedar hanya analisa terus kita udah pasti bakal profit. No, menurut saya kita harus tentukan di mana kita harus cut loss, di mana kita harus entry, open posisi, dan kapan kita harus berhenti.
Seperti ini kita anggap aja kita sudah stop nih di sini. Sini dia kita cut loss. Bukan cut loss, kita stop TP nih di bawah sini. Nah, teman-teman bisa lihat ini tanda panah udah ke bawah. Ya udah ke bawah. Dari candle sini udah ke bawah. Dia sudah hampir melewati garis tengah yang saya buat. Garis tengah ini dia kan otomatis. Ya kurang lebih seperti EMA atau MA lah ya, moving average ya. Ini perhitungannya seperti itu. Atau MA cross ya. Dan yang untuk garis luar ini yang abu-abu ini itu kurang lebih menyerupai dengan BB Bollinger Band. Oke. Jadi script ini satu indikator ini menggunakan beberapa script gabungan. Jadi disebut dengan hybrid. Oke. Jadi sekian, teman-teman bisa lihat bagaimana profitnya. Dan buat yang bertanya apakah lebih bagus pakai robot atau trading sendiri, kalau saya pribadi lebih bagus pakai keputusan sendiri. Mau trading ya putuskan sendiri, mau entry putuskan sendiri, cut loss atau terus ya putuskan sendiri, bukan dari robot. Karena robot itu adalah orang lain, pemikiran orang lain yang diterapkan kepada sebuah script atau aplikasi yang disebut dengan robot trading. Ya, jadi kalau kalian serahkan uang kalian untuk ditradingkan dengan robot, kalian harus siap dengan resikonya. Jangan kalian salahkan pemilik robotnya atau orang yang menawarkan robot tersebut, tapi kalian yang menginvestasikan, memberikan wewenang untuk uang kalian diputar, digunakan oleh robot tersebut, bukan orang yang mengajak. Oleh karena itu saya tidak pernah mengajak orang-orang untuk menggunakan robot, karena saya sendiri tidak menggunakan robot. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga esok hari tetap cuan.